سهلة وزن إذا شئت سهلة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Nah, semoga Allah memudahkan. Tafadhali langsung persilakan. Nah, Ustazah, mohon bimbingannya ya Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, insyaallah hari ini Ana melanjutkan presentasi dari kelas ilmu Nahwu yang insyaallah hari ini bagian Ana adalah menjelaskan tabel isim-isim mu'rab dan tanda-tanda perubahannya. Afwan jidan Ummahat, apakah di layar terlihat oleh Ummahat semua? Afwan jidan kalau tulisan Ana agak kurang rapi ya, Afwan. Lihat. Dan ya, Masya Allah. Baik, seperti yang sudah kita ketahui bahwa isim-isim mu'rab terbagi menjadi 9 dan ini hanya untuk meringkas saja dari tabel, insya Allah akan lebih bisa kita pahami sedikit yang sudah dijelaskan dari teman-teman yang sebelumnya presentasi dari isim mufrad yang awalan sampai yang terakhir adalah isim mughayyirul la yansharif. Yang pertama isim mufrad. Isim mufrad kita lihat dari kedudukannya, apakah dia marfu, mansub atau majrur. Di saat dia marfu, tandanya adalah dengan dhammah. Dilihat dari harokat terakhirnya, yaitu waladun. Ada dhammah di situ. Kemudian di saat mansub, tandanya yaitu dengan fathah, menjadi waladan. Di saat majrur, tandanya adalah kasroh, jadi waladin. Berarti isim mufrad berubahnya adalah dengan harokat. Yang kedua, isim musanna. Isim musanna di saat marfu tandanya adalah dengan alif. Dilihat dari waladani yang sudah Ana lingkari dan sudah Ana beri tanda pulpen merah ya Ummahat. Kemudian di saat mansub dia menjadi waladaini. Waladaini berubah tandanya yaitu dengan al-ya'u, yaitu dengan ya. Kemudian dengan majrur juga sama dengan al-ya'u yaitu ya menjadi waladaini. Berubahnya untuk musanna yaitu huruf, bukan harokatnya tapi hurufnya. Bukan dilihat dari harokat terakhirnya, akan tetapi dari huruf yang sebelum harokat terakhir. Kemudian yang ketiga yaitu isim jamak muzakkar salim. Isim jamak muzakkar salim di saat marfu tandanya adalah dengan al-waw, dengan waw. Dilihat dari muslimuna, bukan dari nunnya, tapi dari sebelum nun yaitu waw sukun ada di situ muslimuna. Kemudian mansub di saat mansub dengan al-ya'u, dengan ya menjadi muslimina. Kemudian di saat majrur sama dengan al-ya'u muslimina. Berubahnya untuk isim jamak muzakkar salim yaitu dengan huruf. Yang keempat, isim jamak muannas salim di saat kedudukannya marfu tandanya adalah dengan dhammah. Dilihat dari huruf terakhirnya. Muslimatun, harokat terakhir, afwan jidan. Harokat terakhirnya dhammah. Kemudian di saat mansub yaitu dengan tandanya adalah kasroh menjadi muslimatin. Di saat majrur tandanya sama dengan kasroh muslimatin. Berubahnya untuk isim jamak muannas salim yaitu dengan harokat. Harokat terakhirnya yang kita lihat. Yang kelima yaitu isim jamak taksir. Isim jamak taksir di saat marfu tandanya adalah dengan dhammah. Auladun, dilihat harokat terakhirnya. Kemudian saat mansub auladan dengan tandanya dengan fathah. Di saat majrur dengan kasroh auladin. Maka untuk jamak taksir berubahnya adalah dengan harokat. Yang keenam, isim asmaul khamsah. Isim asmaul khamsah di saat marfu berubahnya dilihat dari al-waw, bukan dari domirnya, tapi dilihat dari sebelum domir. Dia akan berubah menjadi abuka.
untuk isim asmaul khamsah ada 13 domir yang bisa diidofakan. Kemudian mansub berubahnya dengan alif, abaka. Kemudian untuk majrur jadi abika. Maka untuk isim asmaul khamsah berubahnya dengan huruf. Yang ketujuh isim maqsur. Isim maqsur berubahnya dengan muqaddarah. Kenapa muqaddarah? Kita lihat di isim di saat dia kedudukannya marfu al-fata bukan al-fatayu. Kenapa? Karena lisikol atau berat. Maka tandanya di saat isim maksur, di saat dia kedudukannya marfu, tandanya adalah dengan dhammah muqaddarah. Di saat mansub, tandanya dengan fathah muqaddarah. Al-fata. Kemudian di saat majrur, tandanya dengan kasrah muqaddarah. Bukan al-fatayi, tapi al-fata. Tetap kedudukannya menjadi al-fata. Makanya disebut muqaddarah atau ditakdirkan. Nanti kalau salah, afwan jidan Ustazah, bisa diperbaiki. Kemudian yang kedelapan, isim manqus. Isim manqus di saat kedudukannya marfu, tandanya adalah dengan dhammah muqaddarah. Ini sama berubahnya dengan muqaddarah. Isim maqsur, isim manqus berubahnya dengan muqaddarah. Saat marfu tandanya dengan dhammah muqaddarah. Al-qadhi bukan al-qadhiyu karena lisikol. Kemudian mansub juga al-qadhiya. Nah, kalau mansub untuk isim manqus yaitu dengan fathah zahir. Jadi fathahnya terlihat. Makanya menjadi al-qadhiya. Al-qadhiya. Iya-nya jadi disebutkan al-qadhiya. Karena tanda mansubnya untuk isim manqus yaitu dengan fathah zahirah. Untuk di saat dia majrur untuk isim manqus tandanya adalah dengan kasrah muqaddarah al-qadhi. Tapi secara keseluruhan untuk manqus isim manqus berubahnya dengan muqaddarah. Yang terakhir yaitu isim ghairul yansharif. Untuk di saat dia marfu tandanya adalah dengan dhammah. Aisyatu. Di saat mansub tandanya dengan fathah. Aisyata. Di saat majrur sama tandanya dengan fathah. Aisyata. Maka untuk isim ghairul yansharif berubahnya dengan harokat. Seperti itu penjelasan dari tabel isim-isim mu'rab dan tanda-tanda perubahannya. Afwan jidan, Anda tidak menjelaskan secara detail untuk cara untuk berubahnya karena sebelumnya sudah dijelaskan dengan teman-teman yang lain. Anda hanya menambahkan sedikit dari yang berubahnya dengan harokat atau huruf atau muqaddarah. Seperti itu. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustazah yang sudah memberikan ilmu dan kepada ummahat yang sudah mendengarkan. Silahkan Ustazah masukan dan kritiknya. Afwan jidan. Barakallahu fikum, Masya Allah. Udah betul ya penjelasannya. Insya Allah tidak ada koreksi dari Anda pribadi. Mumtaz, Masya Allah. Nah ini sebagai murojaah untuk kita semuanya ya, apa yang dijelaskan oleh Munia tadi mungkin speednya terlampau cepat itu aja. Kalau Oh, untuk kecepatan Ustazah. kalau Ana pribadi bisa mengikuti, cuman kalau yang umat lainnya, Afwan mungkin jidan Ustazah. ngebut ya, kayak yang mah mungkin aduh ini Ngebut. cepet banget yang mah ya. Afwan Iya, jidan ya ummahat. ngikutinnya Kecepatan ya. Iya, Masya ya Allah. dari segi penjelasannya ini bagus ya, Masya Allah. Cuman ya tadi itu aja, speednya dikurangi lagi kecepatannya buat Muhammad, karena tidak semua yang mendengarkan tuh sudah paham yang kemarin-kemarin. Jadi harapannya dengan ada murojaah yang berlanjut seperti ini, yang kemarin belum paham, sekarang di murojaah menjadi lebih paham lagi. Yang hari ini belum paham, pekan depan di murojaah lebih paham dan mungkin lagi seperti itu. Gitu ya. baru mau saja. Baru mau ngomong tolong didetailin lagi. Masya Allah. Kepada yang Ya, nanti Ada di pekan halaman depan. 25 mau detailnya itu yang.
Halaman Udah, 25. ini udah ngikut. Iya, udah ikutin. Ya, ini silakan ditambah tuh ya, yang berubahnya dengan harokat itu apa aja, yang berubahnya dengan huruf itu apa aja gitu ya. Nah, barakallahu fikum, insyaallah. Dari Ummahat ada yang mau bertanya, tafadhol. Dulu katanya mau dijelasin secara perinci Ustazah. Misalnya mufrad itu misalnya apa gitu Ustazah. Berubahnya ke doma, fathah, kasroh gitu Kak ya. Iya, iya. Disebabkan karena apa? Mungkin minta diulang Ustazah. Ada yang mirip gitu. Yang satu dibilang apa tadi, ada yang mirip gitu. Ih, sebenarnya. Bagus mungkin, ya. Iya. Nanti ini detailkannya saat kita mempelajari mubtada khobar yang sebentar lagi ya, karena ini berhubungan. Oh iya saja. Nanti di situ ada isi mufrad yang sebagai mubtada, musanna sebagai mubtada, sampai weru lain sorif ya. Ya. Ya, insya Allah setiap kali pertemuan pasti ada kayak murojaah pendetailan karena ya itu tadi Nahwu itu dari bab awal sampai bab yang saat ini sedang kita pelajari pasti bersangkut paut. Nggak mungkin misalnya yang Kesinambungan. pertama ditinggal karena udah kita di bab mubtada khobar, nggak mungkin. Kalau nahwu itu selalu berhubungan satu sama lainnya ya. Beda misalnya kalau bab tajwid misalnya kalau kita udah selesai nun sakinah misalnya ya bab nun sakinah menginjak bab mat udah selesai beda bahasan kan. Nah, kalau di nahwu ini selalu berhubungan antara dars yang pertama hingga yang saat ini kita pelajari. Nanti kita merojaahnya di situ ya. Barakallahu fikum. Ana izin ganti layar ya, Umat. Nah, Tamam Ustazah. ya, kita kemarin sampai di sini. Ya, mubtada khobar. Sampai mana ya penjelasannya? Sampai mana, Umnia? Masih ingat nggak pembagian mubtada ini? Ketentuan-ketentuannya Ustazah. Halaman 96. Halaman Ya, tadi. 96 Iya, kemarin. itu. Nah, Iya. Ya, sebelumnya kita murojaah sedikit ya, masuk di bab al-mubtada'u wal khabaru. Ya, di sini dijadikan satu antara al-mubtada'u wal khabaru ini termasuk dari bab marfu'at. Bab marfu'at yang pertama apa? Masih ingat Umat? Marfu'at yang pertama adalah fa'il. fa'il. Bab marfu'at yang kedua Naibul fa'il. fa'il. Taib. Ya, untuk bab fa'il. Bab fa'il. Ini fa'il itu dibagi menjadi berapa? Dua. Jumlah Dua. Coba apa aja? Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Dohir dan domir. Zohir dan domir. Ya, fa'il itu dibagi dua. Zohir dan domir. Coba Umnia berikan contoh fa'il yang berupa isim zohir. Contohnya Dalam Ustazah. kalimat sempurna. Dalam kalimat sempurna. Jumlah Dalam mufidah. kalimat sempurna. Nggak usah yang susah-susah, yang mudah aja, yang sering. Maryamu gitu Ustazah nggak apa-apa ya? Maryamu thalibatun. Maryamu thalibatun. Kira-kira Ya, sudah betul belum? Kan kita mencari failnya. Berarti kalau ada fail ada apa? ada fa'il lah. Fi'ilnya Ustazah. Ada failnya. Iya. Maryamu zahabat. Maryamu zahabat nanti jadinya bentuk jumlah apa ini? Jumlah Ismiyah. Ismiyah. ya. Nah, jumlah ismiyah. Kita butuhnya fa'il, berarti memakainya jumlah Fi'aliyah. jumlah fi'liyah. Tinggal merubah fi'ilnya taruh di depan. Zahabat Maryamu. Zahabat Maryam. Ya, itu ya. Jadi Maryam di sini sebagai fa'il, fa'ilnya yang zahir atau nampak ya.
Dan dia isim yang marfu. Tanda marfu'nya Maryam dengan apa? Dhamma Ustazah. Dengan dhamma. Iya. 6. Barakallahu fikum. Terus kemudian yang kedua, fa'il itu berupa dari isim domir. Nah, kalau isim domir ini contohnya gimana? Sobat siapa ya? Umi Ida. Ya, Ustazah. Iya. Coba berikan contoh fa'il yang berasal dari isim domir, isim domir. Fa'il yang berasal dari hum, misalnya apa? Ini kalimat ini Ustazah. Bukan jumlah ismiyah atau fi'liyah Ustazah. Seperti yang Bukan. dibuat Oh, siapa? dari fi'liyah ya. Jadi Berarti sebelum membuat kalimat diperhatikan dulu konteks pertanyaannya nih ya. Kalau fa'il ya pasti kita membutuhkan fi'il ya. iya. Pasti kita membutuhkan fi'il. Nah, kalau mubtada ya, mubtada berarti di sini kita membutuhkan khobarnya. Nah, Iya. khobarnya kalau mubtada ini bisa berupa khobar mufrad atau khobar majmu. Kalau khobarnya mufrad ya mudah kayak ini ya. Al-ilmu nafi'un. Nah, sekarang tadi kita fokusnya ke fa'il dulu ya. Fa'il yang berupa domir. Berarti di situ ada fa'il yang berupa domir. Nah, biasanya di sini kalau fa'ilnya berupa domir itu tersembunyi kepada fi'ilnya. Seperti itu. Coba. Misalnya. Bukan yang munfasil tapi Ustazah ya, ini berarti yang tersembunyi. Berarti kalau huwa saya pakai mudhari ya biasanya Ustazah ya kalau yang tersembunyi ya. Tidak harus mudhari, madhi juga. Madhi juga bisa ya. Baik. Bentar Ustazah. Yastahzi'u bi enggak. Allah yastahzi'u enggak. Fi'il ini ya jumlah fi'liyah ya berarti yastahzi'u seperti contoh yang di bawah ya. Yastahzi'u bihim bisa enggak Ustazah kalau kayak gitu? Yastahzi'u bihim. Berarti dia membalas olok-olok gitu bisa nggak Ustazah? Iya, yastahzi'u bihim bisa. Kayak latihan yang di bawah maksudnya. Iya. Tapi kalau Ya, itu Allah ya, Allah ininya. Tapi ini langsung saya yastahzi'u bihim. Iya. Nah, di sini berarti filenya berupa domir mustatir takdiruhu huwa. Nah, baik. Barakallahu fikum. Barakallah. Misalnya zahaba ilal masjidi, bisa nggak? Zahaba itu dia isim ya Ustazah kalau zahaba itu. Isim isyarah berarti bukan jumlah fi'liyah tapi Ustazah kalau Siapa yang berpendapat zahaba isim? zahaba Fi'il. ya. Saya enggak zahaba enggak. Zahaba doma pergi enggak salah. Isim fi'il madhi. Saya kira ini tadi ida bangsa kita ya apa? Bangsa dalika bangsa gitu-gitu. Apa Ustazah? Enggak fi'il madhi itu. Fi'il Iya. madhi. Zahaba. Ini bisa nggak menjadikan contoh bahwa filenya adalah isim domir, kira-kira kalimat ini? Yadhabu bisa? Bukan. Perhatikan konteks kalimatnya Umi ya. Ana tadi kalimat zahaba ilal masjidi. Kalimat ini bisa tidak dijadikan bahwa ini adalah kalimat yang failnya adalah berupa isim domir. Bisa Ustazah karena ini fi'il madinya itu
huwa juga ya, itu yang tersembunyi juga. Iya, Ya, ya. Ya. Jadi harus dipahami dulu konteks pertanyaannya nih Iya, seperti iya, iya. Saya kayak suruh rubah jadi fiil ya, mudhari. barakallahu fikum lah, Masya Allah, barakallahu fik. Taib. Kita lanjutkan berikutnya ya, itu tadi contoh dari fa'il yang dia berupa dohir dan domir. Taib. Kita lanjutkan ya berikutnya di sini. em, Mubtada khobar. Jadi kalau mubtada khobar itu berarti kita fokusnya ke jumlah ismiyah ya. Kemudian pengertian mubtada itu isim yang diterangkan ya. Artinya mubtada itu butuh penjelasan, sedangkan khobarnya adalah yang menjelaskan ya, yang menjelaskan tentang mubtada. Mubtada kalau berdiri sendiri berarti bukan merupakan kalimat sempurna. Nah, di sini contoh dari mubtada dan khobar. Al ilmu nafiun, ilmu itu bermanfaat. Al ilmu sebagai mubtada. Ya, kemudian khobarnya apa? Khobarnya adalah nafiun, bermanfaat. Kemudian al ustadzu maridun. Nah, ustadz, seandainya nggak ada kata maridun, cuman al ustadzu, berarti cuman kata ustadz saja ya, tanpa bisa dipahami maknanya apa. Maka butuh khobar atau penjelasan yakni dari kata maridun. Kemudian aliyun ghaniyun, ali itu kaya, ini juga merupakan mubtada khobar. Anta mujtahidun, ini juga termasuk mubtada dan khobar. Adapun mubtada'nya ini bermacam-macam ya. Yang pertama dan kedua ini mubtada'nya dari isim ma'rifah yang didekati oleh alif lam. Kemudian yang ketiga ini isim ma'rifah dari isim alam atau nama orang. Nah, kemudian contoh yang keempat ini dari isim ma'rifah yakni isim dhamir. Jadi dhamir munfasil. Itu biasanya dia menjadi mubtada dalam kalimat jumlah ismiyah. Taib. Berikutnya pembagian mubtada ya. Mubtada itu ada yang berupa dari isim zahir, ada juga dari domir ya. Kalau zahir itu ya seperti tadi al ustadu, al ilmu, terus kemudian maryamu, al madrasatu, as-sayyaratu dan lain sebagainya. Itu untuk yang zahir. Nah, kalau domir, nah ini ya. Dari 14 domir. Wahumahum, hiyahumahunna, anta antum antum, anti antuma antuna, ana dan nahnu. Itu semuanya adalah mubtada yang berasal dari domir. Ya, jadi kalau domirnya domir munfasil berarti dia kedudukannya itu sebagai mubtada dalam jumlah kalimat atau kalimat ismiyah atau jumlah ismiyah ya. Nah, ini perbedaan antara domir dan dohir ya. Lafat Allah, kemudian al-adibu, al-bintu, al-bakhilu. Nah, ini semuanya adalah isim dhahir. Nah, kalau dhamir wa, hiya, anta, ana ya. Contohnya di sini cuma 4, tapi tidak terbatas 4, ini ada 14. Kita lanjutkan ketentuan mubtada dan khobar. Yang pertama ya, yang pertama itu mubtada dan khobar selamanya harus marfu ya, harus marfu. Kemudian susunan mubtada khobar adalah jumlah yang dimulai dengan isim ya, maka disebut dengan jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah langsung kita fokusnya di atau ingatnya dengan mubtada khobar. Kalau susunan fiil dan fa'il berarti jumlah fi'aliyah. Berarti kalau misalnya ada kalimat fa'il tidak ada fiilnya, maka kita harus mencari fiilnya ya. Seperti itu. Jadi kalimatnya dimulai dengan fiil. Jadi jangan bingung lagi misalnya buat kalimat yang fa'ilnya misalnya nama orang. Langsung berarti mencari fiilnya dulu baru meletakkan fa'ilnya. Itu kalau jumlah fi'liyah. Yang ketiga, ketika isim marfu didahului oleh fiil, isim marfu ya, ingat isim marfu. Isim marfu ini ada berapa? Ummahat? 9 misalnya. Ada 9 ya. Ya, pokoknya kalau ingat isim marfu berarti ada 9 ya.
dari mufrad sampai layan sorif itu disebut dengan isim marfu. Ya, ada disebut juga misalnya isim mansub. 9 itu ya. Jadi yang 9 itu bisa berubah-ubah dia. Maka isim tersebut adalah fa'il atau naibul fa'il. Jika isim marfu mendahului fi'il, maka disebut mubtada. Ya, seperti tadi misalnya Aisyah dhahabat. Itu disebut dengan mubtada khobar, bukan lagi sebagai fa'il. Nah, di sini bedanya isim marfu yang didahului oleh fi'il. Kalau fi'ilnya berupa fi'il yang ma'lum berarti fa'il. Ya. Kalau fi'ilnya fi'il majhul berarti dia naibul fa'il. Itu yang membedakan. Sama-sama isim marfu tapi yang membedakan fi'il yang datang sebelumnya. Kalau fi'il yang datang sebelumnya adalah fi'il ma'lum, zahaba, kemudian qara'a, kemudian yadhhabu, ya itu berarti isim yang marfu setelahnya adalah fa'il. Tetapi kalau sebelumnya fi'ilnya adalah fi'il majhul, misalnya kutiba, kemudian zuhiba, terus misalnya lagi yadhabu, yudhabu, ya berarti isim marfu setelahnya itu disebut dengan naibul fa'il. Seperti itu. Nah, kalau isim marfu mendahului fi'il, ya misalnya Muhammadun zahaba, Aisyatu zahabat. Nah, itu disebut dengan mubtada ya. Kata Muhammad dan Aisyah itu disebut dengan mubtada. Berikutnya, susunan mubtada dan khobar harus selamanya sesuai. Apa aja? Yang pertama, jika mubtadanya mufrad, maka khobarnya juga harus mufrad. Ya, mubtada mufrad, khobarnya mufrad. Jika mubtadanya musanna atau jamak, maka khobarnya pun harus musanna atau jamak. Cuman di sini harusnya diperinci ya. Nah, ini nanti yang di bagian B ada perincian. Jika kita lanjutkan dulu, jika mubtada'nya muannas, khobarnya juga harus muannas. Dan sebaliknya, jika mubtada'nya muzakkar, maka khobarnya harus muzakkar. Nah, yang di bagian C sini, bagian B, jika mubtada'nya jamak taksir yang tidak berakal, atau jamak muannats salim yang tidak berakal, maka khobarnya kembali, yakni mufrad muannas. Ya, contohnya misalnya kalau jamak taksir yang tidak berakal, al-kutubu. Ya, al-kutubu katsiratun. Kenapa seperti ini? Ini namanya kaidah. Misalnya lagi as-sayyaratu. As-sayyaratu jadidatun. Taib ya. Yang pertama ini jamak taksir tidak berakal ya. Kemudian yang kedua jamak muannas salim tidak berakal. Baik, ini tambahan ya, biar nanti umat udah nggak bingung lagi. Kalau bertemu dengan mubtada'nya yang berupa jamak taksir tidak berakal dan jamak muannas salim yang tidak berakal.
nanti di bawahnya akan ada contoh. Belum Ustazah. Oh, belum. Ya, Hmm. ditunggu. Apa? Ini yang penting ya. Yang ini harus dicatat nanti biar tidak lupa. Kadang yang sudah mencatat aja terkadang lupa. Jadi untuk yang tidak berakal ya Ustazah, yang kalau jamak taksir yang nggak berakal atau enggak mu'anas dianggap tidak berakal juga gitu ya Ustazah. Baik. Hai, udah Ustazah. Udah sih. Baik. Nah, Sahabat-sahabat udah semua? Sudah, Baik. lanjut ya. Jika mubtada'nya mu'anas, maka khobarnya pun harus mu'anas. Saya sudah tadi ya. Ya, tapi insya Allah ini paham Ummahat semuanya sering kira kita ini ya. Nah, sekarang catatan. Ini ya. Oh, di sini ada dijelaskan isi marfu yang didahului oleh fi'il ma'lum maka disebut fa'il. Kalau isi marfu yang didahului fi'il majhul disebut naibul fa'il. Isi marfu yang sebelumnya tidak ada fi'il ma'lum ya ataupun majhul maka isim tersebut adalah mubtada. Nah, karena di sini atas ini bahasanya sudah tapi kita beri contoh lagi. Misalnya lain kata baja yang biasanya ya majhul itu kalimat majhul atau fi'il yang majhul itu berasal dari fi'il yang muta'addi yang membutuhkan objek. Contohnya misalnya di sini nanti kataba Muhammadun ar-risalata. Kataba Muhammadun. Nah, ini kataba fi'il tuh yang membutuhkan objek. Menulis apa gitu ya. Minum apa gitu. Makan apa gitu. Jadi harus ada pertanyaan. Kalau kata tersebut membutuhkan jawaban berarti dia termasuk fi'il yang muta'addi. Nah, ketika dia berubah menjadi fi'il majhul maka menjadi apa? Kutiba. Kutibat. 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 Kutibat Salatu. ar-risalatu. Nah, di sini sama-sama ya kita perhatikan sama-sama ada isim yang marfu. Bentar, diluruskan. Kutibat arisalatu. Di sini ada fiil. Ya, ini adalah fiil. Kemudian yang di sini juga fiil. Tapi kita lihat ya, yang di atas ini fiil ma'lum, yang di bawah di sini adalah fiil yang majhul. Kita lihat kalimat setelahnya di sini ada isim alam Muhammadun. Kenapa dia bertanwin? Karena termasuk isim sharih ya, isim bertanwin. Ini marfu, kemudian kata setelahnya juga marfu. Tetapi yang membedakan yang awal di sini fiilnya adalah fiil ma'lum, yang di bawahnya di sini kutiba ya, kutiba di sini adalah fiil yang majhul. Maka yang mempengaruhi ini isim marfu yang terletak setelah fiil majhul berarti di sini disebut dengan naibul fa'il. Kalau yang di atas disebut fa'il. Itu ya Ummahat, ini untuk murojaah yang kemarin-kemarin. Yang poin ketiga, isim marfu yang sebelumnya tidak ada fiil ma'lum maupun majhul. Jadi ada isim marfu tapi sebelumnya nggak ada fiil, maka disebut dengan mubtada. Contohnya di sini tadi ya ada 3 contoh. Al-waladu mujtahidun.
Al-waladu bentuknya muzakkar ya, mubtada'nya, maka khobarnya juga harus muzakkar. Ini mufrad. Al-waladu mufrad, dari isim mufrad maksudnya. Maka khobarnya juga harus bentuknya mufrad. Kemudian al-waladani. Nah, al-waladani ini menunjukkan isim musanna. Marfu'nya dengan apa musanna? Ummahat. Dengan alif dan Nah, maksudnya dengan Kasrah. nun ya. Alif. Iya, marfu'nya Oh, dengan berarti alif saja, bukan dengan ya oh atau alif dengan ya. Iya, ya, alif. marfu'nya dengan alif. Nah, mubtada itu dia wajib marfu. Adapun tanda marfu'nya maka dilihat lagi seperti yang dijelaskan Uminia tadi ya. Kalau dia berupa isim mufrad berarti marfu'nya dengan dhamma. Kalau berupa musanna berarti dia marfu'nya dengan alif. Kalau berupa jamak taksir ya, jamak taksir berarti dia dengan dhamma sama Dhamma. dengan mufradnya. Sekarang kita lihat khobarnya yang mujtahidun, al-waladani mujtahidani. Kemudian al-auladu mujtahiduna. Ini semuanya sudah sesuai. Mubtada mufrad, khobarnya mufrad. Mubtadanya musanna, khobarnya juga musanna. Mubtadanya jamak taksir berakal ya. Di sini kenapa kok dia di sininya jamak? Karena jamak taksir berakal. Al-auladu para anak laki-laki. Mujtahiduna di sini khobarnya dari jamak mudzakkar salim. Jadi di sini mubtadanya dari jamak taksir berakal. Khobarnya dari jamak muzakkar salim. Jadi, kalau ada mubtada khobar yang berasal dari jamak taksir berakal, maka khobarnya itu juga harus dari jamak taksir berakal atau jamak muzakkar salim. Ya, itu juga menjadi catatan yang perlu diingat. Misalnya nggak ada jamak taksirnya, lalu memakai apa? Maka memakai jamak mudzakkar salim. Intinya, kalau tidak ada di jamak taksir, pasti ada pada jamak mudzakkar salim. Itu untuk yang berakal ya, ummahat semuanya. Misalnya, kayak jadidun. Ya, jadidun itu kan merupakan sifat ya. Kita nggak mungkin menjadikannya jadiduna. Tapi kita kembalikan ke jamak taksir jududun. Misalnya al-auladu jududun. Ya, anak laki-laki itu baru. Para anak laki-laki itu baru. Nah, kalau di sini ini jamak taksir bersama jamak mudzakkar salim. Taib. Ini untuk yang muzakkar. Sebelah kanan itu pembahasan mubtada'nya untuk yang muzakkar. Ya, kita jelaskan dulu yang mu'annas ya, nanti habis itu boleh bertanya. Kita lihat sebelah kiri kata al-bintu mujtahidatun, al-bintani mujtahidatani, al-banatu mujtahidatun. Kata al-bintu, al-bintani, al-banatu ini semuanya juga mubtada, tapi dia berasal dari muannas. Ya, kalau al-bintu berarti mufrad, al-bintani musanna, al-banatu jamak muannas salim. Nah, kita lihat sekarang khobarnya. Kalau bentuk mubtadanya mufrad berarti khobarnya ini juga mufrad. Karena termasuk dari muannas, maka kita tambahkanlah ta marbutoh ya untuk mufradnya. Jadi mujtahidun menjadi mujtahidatun. Kemudian kalau untuk musanna muannas maka kita tambahkan dengan alif dan nun juga mujtahidatani. Ya, ada alif dan nun juga, tapi sebelumnya di sini ada ta. Ya, ada ta-nya. Al-banatu mujtahidatu. Nah, ini juga sama. Awalnya itu dari mufrad mudzakarnya itu mujtahidun. Semuanya dari mujtahidun. Kalau untuk muannasnya ditambah tak marbutoh, kalau untuk musannanya ditambah dengan alif dan nun. Kalau untuk jamak muannas salim ditambahkan dengan alif dan ta ya. Di sini al-banatu ini untuk yang berakal.
Ya, untuk yang berakal atau mubtada'nya itu berakal, maka di sini juga menggunakan yang berakal ya, bersungguh-sungguh. Ya, apa sifat seperti itu. Jadi sama-sama dia jamak muannats salim. Kemudian ini juga jamak muannats salim. Baik. Barakallahu fikuna jami'an. Silakan yang mau bertanya. Jika ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan lagi ke latihan pertama. Ustazah, Ana mau tanya yang berarti yang al-banatu itu dari jamak muannats salim ya Ustazah. Jamak muannats salim berakal berarti khobarnya jamak muannats salim juga. Iya, Hmm. Nah, sama kayak ini ya. jazakillah khair Ustazah. Nah, Wa iyyakum. Sama kayak yang di sebelah kanan, al-auladu mujtahiduna. Ada lagi yang bertanya? Cukup? Insya Allah paham ya. Kita masuk ke latihan pertama. Nah, di sini Apa Ustazah? Banatu itu dari bintu ya aslinya Ustazah. betul. Ini Umi, yang pertama ini Bukan jamak taksir tapi ini ya kalau Ustazah ya kalau ini ya. iya. Di sini ada coba alif dan ta-nya kan? Tapi kasroh itunya banatu ya, bukan Ya, bin. memang, iya perubahannya seperti ini. Walau alam mana mendapatkannya kalau al-banatu itu maksudnya jamak muannats salim. Baik Ustazah. Tapi mungkin ada nanti yang berpendapat jamak taksir gitu, boleh. Ya. Baik Ustazah. Jazakallah. Wa iyyakum. Ada lagi? Iya, jadi latihan 1 di sini itu kita disuruh menyebutkan jabatan isim yang marfu. Berarti kalau isim yang marfu itu kita sudah punya 4 ya. Apa aja Umahat? Yang udah kita pelajari. fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar. Mubtada dan khobar ya ada 4. Taib. Ya, berarti di sini kita yang cari isim yang marfu saja. Ya, yang zahir artinya kelihatan tanda marfu'nya itu. Tidak fi mahali. Bisa dipahami? Ya insya Allah Ustazah. Allah. Ya, silakan yang pertama. Kata alhamdulillah. Mana ini yang isim marfu'nya kira-kira? Ana ya Ustazah. Mm-mm. Yang alhamdu ya Ustazah. Alhamdu. Ini isim marfu ya. Nah, isim marfu dari apa? Isim marfu dari Mm. mubtada. Iya, mubtada ya. Ini mubtada. Lilahnya khobar. Iya. Nah, mubtada. Taib. Mubtada ini berasal dari apa? Isim marfu. Maksudnya berasal Kayaknya isim ma'rifah yang dilekati oleh alif lam. alif lam. Oh, nah. Ya, dilekati Isim alif ma'rifah. lam. Ya, ma'rifah yang dilekati oleh alif lam. Nah, barakallahu fiik. Taib. Fikir Tanda marfu'nya barakallah. dengan apa? Ya Ustazah. Tanda marfu'nya dengan? Tanda marfunya dengan dhammah. Iya, ya marfu dengan dhamma. Nanti Jazakillah khair Ustazah. dicoret-coret ya bukunya Ummahat. Marfu dengan dhamma. Kalau Udah misalnya dicoret-coret. iya. Jadi biar detail, biar maksudnya nanti pas belajar ini apa ya kemarin, nah kayak gitu ya. Biasanya kalau udah catatan, oh intinya ini seperti itu. Barakallahu fikum. Lanjut. Saya. Iya, mungkin Fiha khalidun. Dia hum kan itu domir. Hum, domir. Domir apa? Domir hum bentar. Itu ya apa namanya goib apa goib ya Ustaz ya? Bukan, Mereka maksudnya ya? itu domirnya munfasil atau mutasil. Munfasil terpisah. Iya, domir Munfasil munfasil. Sebagai apa di sini? mubtada.
sebagai mubtada ya. Nah, berasal dari domir ya, mubtadanya isim domir. Taib. Ada lagi di kalimat ini? Taib. Ya, hum ini termasuk yang mu'rab atau mabni? Mabni, Mabni. Tanda mabni dengan sukun. Mabni Ala sukuni. sukun. Taib. Ada lagi di sini isim yang dia marfu di kalimat ini. Isim marfu. Fiha dia jar dengan bersambung dengan domir. Berarti marfu bukan? Dia fiha dia marfu Bukan. bukan ya Ustaz ya? Bukan marfu, iya. Ini yang kita ciri adalah marfu yang dohir, nampak. Jika ada lagi yang marfu, Khalidun dia kan berarti artinya kan kekal ya Ustaz ya? artinya kira-kira apa? Marfu Dia waw dengan nun berarti dia khobar ya Ustaz ya? Khobarnya. berarti enggak? Dia marfu ya Ustaz ya? Ya, ini marfu. Nah, marfu. Ya, masuk apa marfunya? Marfuat yang mana? Dia masuk dengan jamak mudzakkar salim ya Ustaz ya? Ya, apa khobar ya? Ya, Berarti khobar. khobar dari apa? Khobar dari apa ini? Dia khobar dari hum. Khobar dari hum. Iya. Khobar ya. Kita lihat di sini ya. Antara mubtada dan khobarnya itu sama-sama jamak mudzakkar salim. Ya, kalau mubtadanya berasal dari dhamir hum, kalau khobarnya berasal dari jamak mudzakkar salim. Barakallahu fikum. Ya, satu lagi. Nah, di sini marfu'nya dengan apa? Marfunya dengan domah ya Ustaz. Mana domahnya? Apa sukun ya? Berarti. Mananya? Hah? Khalidun dengan sukun ya Ustaz. Tidak. Nah, Jamak tidak. salim. Coba dilihat tabelnya tadi. Jamak mudzakkar salim. Marfu'nya dengan Marfunya dengan doma ya Ustaz. di mana domahnya? Bentar. Kalau dicari nggak ada tuh Ustaz. Ini tadi loh. Jamak muannas salim jamak mudzakkar salim ya Ustaz. Berarti dia dengan marfunya dengan waw. Iya, dengan waw ya. Marfu'nya dengan waw. Nah, barakallahu fikum. Apa Ustaz ya? Iya. Udah tunggu ya. Akan kesal Ustaz. Hai, udah ketemu Ustaz. Lanjut berikutnya silakan. Saya Ustazah. Ya, Umilani. Allahu Ustazah. Naam, Allahu. Sebagai mubtada. Iya. Kemudian dia mufrad. Marfu'nya dengan domah. Nah. Terus? Udah ya Ustazah. Kalau yang isim mah. Isim yang marfu itu aja. Ada domah. Iya. Baik. Berikutnya. Ana Ustazah. Ya. Innama nahnu isim mutada ya Ustazah. Yang mana? Mubtadanya mana? Innama mutada bukan Ustazah. Mubtada itu selalu dari isim yang marfu. Ini huruf ya? Itu huruf inna dan ma. Berarti bukan. Oh, bukan ya. Berarti yang domir nahnu ya, domir nahnu. Mutada. Iya. Jadi kita jangan terkecoh apa yang terletak di paling awal ya. Iya.
Iya Nah, itu belum bisa bedakan Ustaz ya. itu. Apalagi ini 3 huruf nih kayak menyerupai isim nih. Ini pasti mubtada'nya di sini. Enggak ya, kita lihat isim yang marfu dulu. Ya, kita membahasnya kan yang marfu berarti mana kira-kira yang marfu ya gitu ya. Terus kemudian kalau untuk mubtada, mana kira-kira yang ma'rifah gitu. Berarti di sini nahnu dari isim apa? Domir. Isim domir. Atau munfasil. Munfasil. Isim munfasil. Terus mabni atau mu'rab? Mabni. Tanda mabninya apa? Domah. Mabni dhammah. Nah, ya, ini dia mubtada'nya. Baik. Kemudian ada lagi kah isim Ada yang muslihuna jama muslim muzakkar salim. muslihunna jama' mudzakkar salim sebagai apa di sini? Khobar. Sebagai khobar. Kemudian tandanya Wawu ya al wawu. iya marfu dengan wawu ya. Iya. Nah, barakallahu fik. Ustazah, itu bertanya dulu boleh Ustazah? Iya, simpan. Jadi nama itu termasuk di mana Ustazah? Kan kobar musabda kobarnya kan nahnu muslimun kan kobar nah. Nama itu sebagai apa Ustazah jadinya? Huruf. La Huruf mahal, aja. la mahala apa namanya minal i'rab, tidak memiliki Ya kan kedudukan. sesungguhnya kan artinya kan Ustazah. Iya. Mm. Jadi dia dijadikan La mahali minal i'rab. Tidak ada oh, minal i'rab. Jadi tidak semuanya suatu kata yang terdapat dalam suatu kalimat ya. Misalnya kalau kita jumpai dalam Al-Qur'an itu kan banyak. Tidak semuanya memiliki kedudukan, ada yang tidak memiliki seperti itu. baik Ustazah. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Lanjut berikutnya. Saya saja. Ya, silakan Eyang. Afwan kemarin saya ada trouble saja jadi nggak bisa baca. Olah Mbak saya. Nah, Ya. Wa huwa bikulli syai'in alim. mm-mm. Wa huwa wanya huruf huwanya domir munfasil mabni ala fathah. Mm-mm. Bikuli binya jar. Nah, sebentar ini huanya ini masuknya apa Eyang? Huwa itu masuknya mubtada. Iya, mubtada. Berarti di sini setiap kali domir berarti fi mahali apa? Fi mahali raf'in mubtadaun. Gitu ya. Fi mahalin raf'in mubtadaun. Iya. Fi mahalin raf'in mubtadaun. Ya. Nah, terus ada lagi? Bikulli bijar bikulli. Yang marfu. Yang marfu syai'in alim. Syai'in alim. Syai'in marfu atau majrur? Syai'in majrur. Berarti bukan. Alim. Alim apa? Alim Marfu. marfu ya? Iya, marfu berarti ini bisa ya. Iya, masuk alim. Sebagai apa? Berarti Alim sebagai khobar. sebagai khobarnya. Nah, Syai'innya sebagai apa saja jadinya? Bikulli syai'in. Kalau mubtadanya huwa. nah mubtada'nya berapa? Tadi mubtadanya kan huwa. Iya. Bikuli syai'innya sebagai apa? Kalau alimnya sebagai khobar. Ilai. Oh, Kita ngerti. kita fokus yang di marfu dulu ya, Eyang ya. Oh iya, siap. Enggak, biar paham juga sedikit. Tiap Iya. Khobar. khobar alimun.
Iya. Nah, barakallahu fik mumtaz. Ya, jazakallah khair saja. Ya iya, silakan berikutnya Umi Ida. Baik, Ustazah. Nomor ini ya, nomor 6 ya, Ustazah. Nah, Kutiba alaikumusyamu. Kutiba ini fiil ya nggak ya, Ustazah? Fiil madhi majhul. iya. Nah, sekarang iya madi majhul memang. Kira-kira pertanyaannya kan ini, yang marfu, sebutkan yang Yang marfu marfu saja. ya. Oh baik, yang marfu alaikum ya ini ya. Asyamu. Iya, as-siyamu. Nah, di sini dia marfu ketika. Kira-kira jawab dia apa ini? Kedudukannya, Om. Naibul fa'il ya, Ustazah. Naibul fa'il, iya. Naibul fa'il ya. Marfu tanda rafa'nya dengan Rafa'nya dengan dhammah. marfu dengan dhamma. Iya. Ya, jadi fa'il atau naibul fa'il itu tidak harus langsung terletak setelah fiilnya ya. Nah, seperti ini kayak ada pemisah ya. Huruf jar dan isimnya seperti itu. Nah, ini fi'il madhi ya, kutiba fi'il madhi majhul diawali dengan dhamma, huruf sebelum terakhir Kasrah. harokatnya kasroh. Ini ciri dari fi'il majhul dari fi'il madhi, dan dia fi'il madhi itu abadan mabniun alal fathi, kalau yang ini ya dhamir huwa. Nah, barakallahu fikum insyaallah. Ada yang mau ditanyakan? Insyaallah pekan depan kita jawab lagi. Ya, ini tadi kita fokusnya masih di yang marfu aja ya, makanya nggak kita bahas nih. Misalnya lillah, fiha, yastahzi'u bihim, innama, bikulli syai'in, alaikum ya. Kutiba juga tadi barusan aja diberi penjelasan sedikit gitu. Nah, insya Allah bisa dipahami ya, Ummahat. Jadi ketika dalam suatu kalimat menjumpai isim yang marfu, nah maka kita udah harus tahu itu kedudukannya yang udah kita pelajari, berarti ada 4. Fa'il, naibul fa'il, Mubtada dan khobar. khobar. Itu ya. Insya Allah masih mudah, masih bisa diikuti insya Allah ya. Apalagi kalau latihannya nih misalnya dari Al-Quran tuh kayak lebih mantep gitu. Dari hadis gitu ya. Silakan yang bertanya. Insya Allah sih lebih paham dari yang kemarin-kemarin Ustazah, bertambah sedikit, tambah sedikit, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Intinya progres belajar itu pasti ada ya, selama kita bersungguh-sungguh ya. Selama Iya, kita bersungguh-sungguh mengerahkan segala kemampuan ya. Artinya nggak sering izin ya, karena kalau sering izin ya itu tadi seperti ini kan banyak latihan ya. Dengan iya, kesalahan misalnya itu kita jadi tahu, oh ternyata ini salah, yang benar seperti ini. Nah, itu akan memudahkan kita untuk memahami bab suatu ilmu. Bismillah ta'ala. Ya, insya kalau Allah. misalnya masih bingung ya letaknya mungkin kalau setelah ada mubtada ini pasti setelahnya ada khobar. Kalau misalnya di depan kalimat misalnya ada kata fiha, innama, oh itu pasti mubtadanya. Ternyata mubtada itu tidak berasal dari huruf. Nah, dari situ jadi kita kayak tahu, oh ternyata seperti itu. Nah, Iya, misalnya kayak saja. ini, huwa, mubtadanya di huwa saja, wanya nggak masuk. Ya, Iya, huruf ya. nah seperti itu. Ada yang bertanya lagi? Insya Allah saja. Ya, kalau di sini tadi singkat ya, ininya langsung mubtada, marfu, domah gitu. Tapi intinya umat semuanya insya Allah udah paham ya. Amin, insya Allah. Ya, Ya, insya Allah, Ustazah. barakallahu fikun. Selamat berlatih dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga Allah mudahkan segala urusannya dan dimudahkan untuk beramal soleh. Amin. Ya, Amin. ya sedikit ini semoga memberikan pemahaman kepada kita dan menambah kecintaan kita terhadap mempelajari bahasa Arab.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam membersamai belajarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfi minkunna katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan katsiran Ustazah. Jazakillah khairan kasiran Ustazah. Barakallahu fikunna jami'an.